Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue di Cupang Nusantara. Sekarang gue mau ngasih tips nih teman-teman, buat teman-teman semua yang mau ngebreeding atau mau tahu apa aja sih yang gue pakai dari burayak usia 5 hari, burayak usia 5 hari sampai burayak usia 1 minggu teman-teman, seperti itu. Jadi ini adalah hasil dari yang kita breeding ya teman-teman di bulan Agustus. Yang ini tuh yang di bak ini tuh Agustus tanggal 3 teman-teman. Ini di tanggal 3, belum 1 bulan. Dan ini yang kedua ini kita breeding di tanggal 10 nih teman-teman. Ini di tanggal 10 Agustus. Usianya baru sekitar belum ada 1 bulan ya teman-teman, 3 mingguan lebih lah, kurang 3 minggu, kurang 3 minggu lebih beberapa hari teman-teman. Sekarang kan tanggal berapa ya? Tanggal 7 teman-teman, jadi kurang 3 hari ya teman-teman. Ini kenapa dia masih kecil-kecil, karena kapasitasnya over teman-teman. Nah ini pakan yang kita pakai burayak kalau sudah di atas 1 minggu nih teman-teman, pakai kutir. Nah sekarang gue nanti akan kasih tahu nih teman-teman, gue juga pakai Artemia teman-teman. Nah ini bak yang ketiga nih teman-teman. Ini sama dengan bak yang kedua, itu kita breeding di tanggal 3 teman-teman, di tanggal 10. Ini kita breeding tanggal 10. Ini kita bagi dua teman-teman, kita bagi dua. Walaupun udah dibagi dua tapi masih terlalu banyak ya teman-teman. Yang penting untuk pakannya itu cukup sih teman-teman. Untuk pakannya cukup, sebenarnya dari wadah yang lebih besar itu sebenarnya ngaruh teman-teman, buat ikan itu cepat berkembangnya gitu ya, dari size-nya teman-teman. Jadi sebenarnya bukan pakannya yang kurang, tapi tempatnya yang overpopulasi ya gitu teman-teman. Nah ini burayak usia 3 minggu, 1 bulan kurang 3 hari teman-teman, 1 bulan kurang 3 hari lah. Ini ngebreeding tanggal 10 itu kondisi burayak yang baru bisa berenang ya teman-teman, kondisi burayak yang baru bisa berenang. Ini kita kasih kutir teman-teman untuk burayaknya. Kalau yang udah usia segini kita kasih kutir aja teman-teman. Jadi nanti gue akan sedikit ngebahas nih teman-teman. Gue kan juga pakai Artemia itu ini Artemia dari produknya Fish Owner teman-teman. Ini produknya dari Fish Owner. Ini kita beli di online ya teman-teman. Ini kita beli di online. Teman-teman juga bisa beli juga di Instagramnya Fish Owner nih. Nah gue sedikit jelasin ya teman-teman. Untuk Fish Owner yang hitam ini, Artemia yang hitam ini, dia untuk daya tetasnya itu 18 jam sampai 24 jam teman-teman. Jadi teman-teman nanti biar nggak salah beli nih teman-teman. Nah untuk yang hitam ini 18 jam sampai 24 jam untuk daya tetasnya teman-teman. Nanti kita juga pakai juga nih teman-teman, kita juga pakai Artemia yang warna merah. Kita pakai Artemia yang warna merah. Ini yang warna merah ini menurut gua dia lebih besar ya teman-teman, untuk size-nya, size yang sudah menetasnya nih Artemianya nih teman-teman. Nah untuk Fish Owner Sina ini yang warna merah, dia untuk daya tetasnya itu 30 sampai 36 jam. Nah jadi dia sekitar satu hari itu kan 24 jam ya teman-teman. Nah, 1 hari 6 jam lah teman-teman. Ini untuk
minimalnya, maksimalnya 36 jam. Seperti itu teman-teman. Jadi kita pakai dua produk Artemia dari Fish Owner ya teman-teman. Nah ini juga ada kita sedikit jelasin juga nih buat teman-teman semua yang pengen breeding. Ini nanti kita kasih lihat burayak teman-teman, yang kita breeding, yang kita baru breeding beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Nah ini kita cuman pakai wadah kecil ya teman-teman, baskom kecil untuk tempat breedingnya teman-teman. Nah, kita cuman pakai media styrofoam ya teman-teman. Nah ini untuk burayaknya nih teman-teman, anakannya banyak banget teman-teman. Ini jenisnya barongsai ya, jenis barongsai. Ini juga, ini barongsai sama Nemo. Kita breeding barongsai sama Nemo teman-teman. Nah dari keempat wadah yang kita pakai ini, ada beberapa yang anakannya dikit juga teman-teman, ada yang banyak banget, ada yang dikit. Jadi semuanya itu tergantung ya teman-teman dari rezeki apa yang kita dapat teman-teman. Nah jadi ini burayaknya lumayan banyak nih teman-teman. Nah kalau yang ini dia nggak terlalu banyak, tapi masih ada lah ya, lumayan lah, tapi nggak banyak teman-teman. Nah nanti paling yang banyak ini kita bagi dua lah nanti. Namun nanti dibagi duanya ketika usia udah di atas 1 minggu 2 mingguan lah teman-teman. Kalau masih burayak kayak gini kita satuin aja ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pembahasan wadah untuk burayak itu ya kita cuma pakai ya wadah kecil aja sih teman-teman. Jadi menurut gua lebih efektif daripada pakai wadah yang besar itu teman-teman. Jadi dia fokus sama betinanya, jadi buat dia untuk ceweknya itu kabur-kaburan itu lebih minim tempatnya teman-teman. Nah, jadi gitu, ini kita pakai Artemia Fish Owner ini ketika usia burayak itu 5 hari sampai 1 minggu teman-teman. Nanti setelah itu kita baru pakai kutu air. Nah ini kita pakai kutu airnya untuk burayak yang di atas 1 minggu semua teman-teman. Nah jadi kalau misalkan teman-teman males gitu buat netesin kutu air ya, saran dari gua teman-teman ketika burayak mau dituangin ke wadah pembesaran, teman-teman harus sediain dulu tuh pakan kutu airnya. Jadi teman-teman taruh duluan, nanti 2 hari kemudian teman-teman baru tuang burayaknya. Jadi kutu airnya itu akan berubah jadi halus-halus teman-teman. Jadi ketika burayak udah dimasukin, ikannya juga burayaknya itu bisa makan. Seperti itu teman-teman. Nah ini kita kasih tips juga buat teman-teman semua kalau mau ngegedein atau nge-full telurin female teman-teman. Ini mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau gua pakai media yang agak lebih besar teman-teman. Nah pakai media yang agak lebih besar, contohnya gue pakai galon lem mineral nih teman-teman. Ini gue pakai galon lem mineral ini, kita taruh di galon ini belum ada 1 minggu ya teman-teman, baru beberapa hari. Dia kita kasih pakan rutin, terus medianya galon. Jadi buat oksigen yang dia dapat itu dari air itu lebih banyak teman-teman. Jadi untuk daya makannya itu, daya nafsu makannya itu lebih besar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba juga cara kayak gue kayak gini buat female biar cepat full telur. Pakannya apa? Pakannya sih sebenarnya apa aja ya teman-teman. Kalau di sini pakai kutir sama pakai cacing sutra biasanya. Diseling sama jentik sih teman-teman. Cuman jentik itu jarang lah. Jarang kita pakai jentik. Yang paling pakai kutu air sama cacing sutra sih biasanya. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah support terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman.
Assalamualaikum.